Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Dewi. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf karena video yang ketiga ini agak sedikit terjeda lebih lama dari video yang kedua. Selain saya sibuk bekerja, saya juga ibu dari 2 orang bayi. Jadi tahulah ya gimana rempongnya ngurus 2 bayi. Ngurus 2 bayi. Jadi ini pun nunggu anak tidur dulu baru bisa syuting. Oke, kali ini kita akan membahas masalah pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Jadi, buat calon pengantin, selain mental yang disiapkan, fisik juga harus dipersiapkan. Di antaranya, salah satunya dengan memeriksakan diri sedini mungkin ke puskesmas maupun ke rumah sakit terdekat. Jadi, diharapkan calon pengantin datang secara bersamaan untuk memeriksakan dirinya ke puskesmas. Jadi lebih waspada lagi terhadap kesehatannya. Oke, pemeriksaan yang dilakukan itu antara lain 1, anamnesa, yaitu tanya jawab dokter seputar kesehatan kepada calon pengantin. Misalnya tanya jawab masalah riwayat penyakit keluarga, misalnya ada diabetes, penyakit jantung, ataupun hipertensi. Jadi hal ini biasanya diturunkan kepada anak ya. Yang kedua masalah reproduksi, kesehatan reproduksi. Terus setelah selesai anamnesa, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan fisik seperti pengukuran tekanan darah, pengukuran suhu tubuh, berat badan, tinggi badan, itu akan dilakukan. Setelah itu baru masuk ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan screening untuk infeksi menular seksual. Jadi makanya diharapkan calon pengantin itu datang bersamaan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi nanti di puskesmas kita akan melakukan rapid test terhadap calon pengantin perempuan dan laki-laki. Nanti bakalan dites untuk penyakit HIV, sifilis, dan hepatitis. Jadi ya mana tahu sebelumnya pasangan kita pernah melakukan seks yang tidak sehat, yang selalu berganti-ganti pasangan, atau pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik, atau yang si pecinta tato misalnya yang menggunakan jarum suntik yang berganti-gantian dan tidak steril. Jadi hal itu dapat menginfeksi ketiga penyakit ini. Jadi kenapa kita harus tahu? Karena kita kan tujuan pernikahan itu kan untuk membentuk keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, dan keluarga yang samawa. Jadi salah satunya dengan cara memberikan keturunan yang sehat. Jadi kalau kita ketahui sedini mungkin untuk penyakit ini, berarti lebih cepat diatasi dan dapat merencanakan kehamilan yang lebih baik lagi. Misalnya untuk penyakit HIV, dia ini menyerang sistem imun tubuh sehingga dapat menyerang organ-organ tubuh yang lainnya. Ya, dia masa inkubasinya 5-10 tahun dan ini dapat ditularkan dari si ibu ke janinnya. Jadi kalau kita tahu sedini mungkin, kita akan melakukan pengobatan kepada si bapak dan si ibunya. Nanti kita kasih obat antivirus yang dimana akan diminum selama seumur hidup untuk menekan jumlah virusnya. Jadi kalau jumlah virusnya sudah tertekan ataupun hampir tidak ada, nanti kita akan merencanakan kehamilannya sehingga diharapkan janinnya nanti negatif dan tidak terinfeksi HIV. Ya, yang kedua untuk penyakit hepatitis. Hepatitis yang paling sering pada ibu hamil itu adalah hepatitis B. Hepatitis B ini juga sangat berbahaya dan dapat ditularkan melalui si ibu ke janinnya. Jadi biasanya kalau gejala hepatitis B ini hampir sama dengan gejala trimester awal kita hamil. Misalnya di bulan-bulan pertama kita hamil, ada mual muntah, ada demam, badan pegel-pegel, selera makan tidak ada. Setelah itu yang paling menonjol itu terdapat kekuningan di daerah putih mata ini. Di daerah putih mata atau di sklera mata terdapat warna kekuningan dan air kencing kita seperti warna teh pekat. Jadi kalau ada gejala seperti itu segera periksakan diri. Kemungkinan ibu hamil tersebut terinfeksi hepatitis B. Jadi pada saat hamil ibu yang terinfeksi hepatitis B dapat mengalami ketuban pecah dini, diabetes gestasional atau diabetes dalam kehamilan. Dikhawatirkan pendarahan pada saat melahirkan dan maupun akan terjadi kematian bayi. Dan untuk bayi yang lahir juga bisa terjadi bayi prematur,
Udah gitu bayi lahir dengan berat badan rendah. Dan untuk yang kronisnya bisa terjadi kanker hati ataupun sirosis hati. Oke, yang ketiga sifilis. Sifilis ini si raja singa. Jadi si raja singa, penyakit ini juga sangat-sangat serius, infeksi yang sangat serius kepada bayi, yaitu sifilis kongenital. Jadi si ibu dapat menularkan sifilis ini melalui plasentanya kepada janin. Jadi janin yang terinfeksi dapat mengalami kerusakan dapat berdampak kecacatan seumur hidup ataupun kematian pada janin karena dia menyerang sistem otak sampai ke tulang. Jadi jika diketahui secara dini, secepat mungkin dapat diatasi sehingga bisa diobati. Ya, kalau untuk hepatitis B kita ada vaksin, kalau untuk ibu hamil nanti bisa vaksin imunoglobulin. Ya, gitu anaknya lahir juga harus vaksin imunisasi hepatitis B untuk menghindari terinfeksi virus ini. Oke. Terus yang terakhir ada imunisasi tetanus toksoid pada pengantin wanita. Jadi pengantin wanita ini harus diimunisasi sebanyak 5 kali untuk perlindungan selama 25 tahun. Kenapa harus imunisasi? Untuk mencegah penyakit tetanus. Ya, misalnya kalau kita lagi hubungan seksual, setelah darah kita pecah, terdapat robekan di dinding vagina, itu dapat memungkinkan masuknya bakteri tetanus. Jadi calon pengantin wanita itu harus ada baiknya untuk melakukan imunisasi tetanus toksoid. Jadi jadwalnya itu tetanus toksoid yang pertama, itu 2 minggu sebelum menikah. 2 minggu sebelum menikah. Terus yang kedua itu 1 bulan setelah imunisasi pertama. Yang ketiga itu 6 bulan setelah imunisasi kedua. Imunisasi keempat itu 12 bulan setelah imunisasi ketiga, dan imunisasi TT yang kelima itu setelah 12 bulan setelah imunisasi keempat. Jadi sebanyak 5 kali untuk pengantin wanita dilaksanakan untuk perlindungan terhadap penyakit tetanus selama 25 tahun. Yang terakhir bisa untuk pemeriksaan sperma maupun hormonal. Kalau yang ini bisa USG atau ke rumah sakit untuk melihat kesuburan. Oke. Cukup sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh media sosial kamu untuk membantu channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.